Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai atau resonate dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ini bukan situasi kalian ya. Di sini aku akan mencoba membaca ya potensi yang akan datang ke arah kalian. Apa yang kalian tarik ke hidup kalian ya? Apa yang akan datang ke hidup kalian ya? Berdasarkan situasi kalian saat ini, energi kalian saat ini, proses manifestasi yang sedang berlangsung saat ini. Oke? Baik, kita langsung saja menuju ke pembacaannya untuk Aries. Selain Aries, di sini aku melihat ada energi Libra, itu kuat banget ya. Kemudian Taurus, Scorpio, Aquarius, Leo. Kemudian di sini ada Capricorn ya. Ya, itu ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke? Baik, Aries, kalau aku lihat di sini, aku sih tidak niat membaca soal cinta ya. Cuman yang keluar di sini kebanyakan soal romance atau hubungan ya. Nah, di sini aku melihat ada dua hal ya. Pertama, ada potensi hubungan yang terancam ya. Namanya terancam pasti ada potensi untuk berakhir ya. Terancam berakhir lah ya, oke? Yang kedua, ada potensi seseorang kembali bersama cinta lamanya, orang lama dari masa lalunya ya, yang saat ini atau sebelumnya itu sebenarnya sudah berakhir gitu. Tapi ada potensi orang tersebut kembali sama cinta lamanya, dan potensi lainnya ada hubungan yang terancam berakhir. Oke? Itu yang kuliah di sini sebenarnya untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke ya. Nah, aku di sini melihat ada orang yang, nah ini yang aku sebut tadi, ada seseorang bukan seseorang sih, siapapun itu yang ada di situasi ini, karena ini general reading ya. Ini mereka yang berusaha kembali untuk mengejar apa yang mereka anggap kebahagiaan buat mereka sih di sini ya. Intinya ini orang yang berusaha mencari kebahagiaannya. Dan kalau ini soal kembali sama orang lama, orang tersebut mungkin tidak cukup bahagia dengan hidupnya saat ini atau dengan hubungannya saat ini kalau mereka sedang dalam hubungan ya. Lalu mereka mencoba untuk mencari jalan lah ya, untuk mengejar pilihan hatinya. Mungkin selama ini mereka seperti membohongi dirinya, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, di sini aku melihatnya sih ini kayak udah terlihat jelas gitu loh ya. Ada yang akhirnya berusaha untuk rekonsiliasi sama orang lama. Ada yang terjebak cinta lama bersemi kembali. Ini kayak udah sesuatu yang terlihat jelas gitu loh, bahwa orang ini nanti akhirnya mengalami yang namanya cinta lama bersemi kembali gitu, CLBK. Terserah apakah nanti akhirnya dia memutuskan sama cinta lamanya dan akhirnya meneruskan sama cinta lamanya saja gitu, atau tidak, atau sekedar ya bertemu lagi, kasmaran lagi, terus berakhir. Entah ya, karena ini juga general reading, semua kembali sama kalian. Tetapi yang aku lihat, orang ini memang kecenderungan CLBK, cinta lama bersemi kembali ya. Entah kelanjutannya seperti apa gitu ya, tapi kecenderungan orang ini akan mengingat cinta lamanya itu gitu. Karena memang kalau aku lihat selama ini ya, kalau aku lihat di sini ya, kelihatannya orang ini selama ini memang masih mencintai cinta lamanya itu loh ya, mantannya atau siapapun itu yang di masa lalunya gitu. Dia masih mencintai. Selama ini memang dia menyimpan cinta itu
menyimpan cinta itu di dalam hatinya. Walaupun mungkin dia sudah menjalani hidup dengan yang lain atau menjalani hidup ke arah yang lain gitu kan. Tapi dia masih berkutat sebenarnya sama cinta itu gitu loh. Cinta yang lama itu gitu. Dan karena itu yang aku lihat, memang ini kan major arcana ya. Jadi memang kecenderungan akhirnya dia kembali ke situ gitu. Ini cuman masalah waktu. Dia menyimpan bom itu di dalam dirinya dan hanya tinggal menunggu bom itu meledak aja gitu. Bom itu adalah perasaannya yang dia tahan-tahan terus gitu. Apakah ini kalian Aries atau pasangan kalian? Ya, karena ini juga general reading, tapi kalian akan tahu nanti sebenarnya siapa di sini. Kalau kalian tidak merasa seperti itu, mungkin orang yang punya situasi sama kalian. Kalau ini resonate gitu ya. Oke. Nah, apalagi di sini ada Two of Cups. Judgment itu keluar berkali-kali loh di deck yang berbeda. Di sini pun keluar Judgment ya. Oke. Nah, ini yang aku sebut ada potensi third party situation ya. Udah jelas ini potensinya. Kayaknya orang ini tuh ingin membuat keputusan besar dan itu berkaitan sama hubungannya gitu. Ya, jadi di sini ada yang memang membuka celah pada third party situation itu hadir di situ. Oke. Dan di bottom of the deck di sini ada Three of Swords gitu ya. Yang namanya third party situation pasti ada yang terluka akhirnya gitu kan. Dan di sini aku melihat kayak orang itu selalu gelisah, kayak ada hal yang ingin dia sampaikan, ada cinta yang ingin dia utarakan, gelisah menahan itu terus. Kayak dia itu menyimpan sebuah rahasia dan dia merasa gelisah dan gak nyaman terus menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Dia merasa harus menyampaikan rahasia besar itu. Ya itu kalau di film-film ya kayaknya rahasia besar yang menyangkut orang banyak gitu. Tapi kalau di sini ini rahasia besar soal perasaannya. Sepertinya ingin dia sampaikan pada orang yang dituju gitu. Oke. Ya ini memang akhirnya gini ya, mengundang konflik ya. Aku melihat di sini ada potensi mungkin orang tersebut gak bahagia sama hubungannya. Ya pokoknya ini bisa Aries, bisa orang yang punya situasi sama Aries atau yang dealing sama Aries. Ya tapi di sini ada yang gak bahagia sama hidupnya. Aries pasti paham. Apakah pasangan Aries bahagia sama hubungannya? Hubungannya sama Aries dong berarti. Atau Aries apakah bahagia dengan hubungan ini? Aries pasti ngerti. Ya, kalau Aries merasa oh ini bukan gue kok, gue cinta sama pasangan gue gitu misalkan. Aries pasti ngerti apa yang terjadi sama pasangan Aries. Apakah pasangan Aries benar-benar nyaman di situ atau selama ini mereka terluka dan memilih menyimpan itu. Memang mereka tidak terlihat ingin memperpanjang masalah ya dengan tidak ingin ngomong terus daripada masalah makin panjang, mungkin kayak gitu. Tapi Aries pasti punya lah ya namanya intuisi, perasaan ya untuk mendeteksi gitu kan, merasakan ini pasangan gue masih terluka nggak ya? Apakah kalian selama ini banyak konflik? Kalau iya, hati-hati, bisa saja pasangan kalian masih menyimpan banyak luka. Cuman memang tidak harus mereka ungkapkan. Oke, itu yang aku lihat di sini. Itu kalau Aries merasa di pihaknya baik-baik aja gitu. Balik lagi ini juga general reading sih, belum tentu resonate untuk semua. Tapi kan aku bilang tadi, Aries pasti paham dong. Yang penting tidak denial, Aries pasti mengerti apakah ia benar seperti itu atau tidak. Kalau tidak, oh oke, berarti memang gak resonate. Tapi Aries gak mungkin membohongi dirinya sendiri kan. Pasti paham lah maksudnya, oke? Ya ini antara Aries atau orang yang punya situasi sama Aries sih, yang dealing sama Aries ya. Di sini aku melihat ya mungkin hubungannya udah banyak konflik ya. Hubungannya sudah banyak konflik. Kemudian hadirnya third party situation ini menambah konflik jelas. Tapi aku melihat di sini ada orang yang kayaknya udah
ini ya sudah bulat gitu loh sama tekadnya. Ini orang yang udah keras sama kemauannya. Orang yang keras kayak gini, pertama Aries mungkin saja. Tergantung pasangannya Aries itu seperti apa. Tapi kalau Aries memang orang yang keras, gitu ya. Aries memang orang yang keras. Tergantung apakah pasangan kalian juga keras, gitu. Tapi di sini aku melihat orang ini keras banget sama pendiriannya. Jadi ya kalau mereka mau A atau menentukan A, ya udah A itu akan mereka lakukan, gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Aku melihat di sini kayak ada orang yang merasa berat banget menjalani hubungannya. Ya, kalian pasti ngerti apakah ini kalian atau bukan. Kalau kalian single ya, oke, mungkin bukan gitu ya. Tapi aku melihat di sini ada orang yang merasa berat gitu loh menjalani hubungan atau hidupnya lah ya di sini. Kalau hubungan di sini aku melihat kayak hubungan itu udah cukup berat untuk dibawa gitu. Ya biasalah mungkin perbedaan persepsi, perbedaan pandangan ya gitu. Kayaknya nggak pernah nyambung, nggak mendapatkan kenyamanan gitu. Jadi kayak menjalani hubungan ini tuh kayak ngangkat beras 50 kilo gitu, berat banget gitu. Padahal kayak nggak ngapa-ngapain ya, tapi kok rasanya berat gitu. Itu lebih ke pikiran sih ya. Dan itu memang tidak lepas dari ya berjalannya hubungan itu bagaimana. Apakah memang banyak konflik atau gimana ya? Kalau aku lihat di sini banyak yang kekecewaan, Iya, banyak yang bikin mereka kecewa dan iya konflik juga sih. Konflik itu pasti, tapi intensitas konfliknya itu kayak gimana? Kalau aku lihat di sini kayaknya lumayan sering kalian itu nggak sejalan. Kalau ini hubungan yang dijalani Aries ya, aku melihat kayak banyak tidak sejalannya itu bikin nggak bahagia di hubungan itu. Lebih banyak nggak bahagianya gitu loh. Sampai kayak nggak menemukan lagi apa hal yang harus dinikmati di hubungan itu gitu. Ya, ini juga bisa jadi Aries yang menahan perasaannya, itu juga bisa. Dan mereka udah merasa terlalu berat untuk menahan dan memikul perasaan itu terus. Perasaan apa ya Aries? Karena ini juga general reading ya. Oke. Nah, ini memang akan ada keputusan soal kelanjutan hubungan tersebut ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ini orang yang udah terlukanya cukup bukan sering lagi, tapi udah lama gitu loh. Mereka menjalani dinamika yang kayak gitu, ya kan? Itu buat mereka sangat menyakitkan gitu. Yang akhirnya menjurus ke transformasi besar-besaran di sini gitu. Ini Scorpio Sun Moon Rising ya. Kalau Scorpio sama Aries emang berat sih. Aries itu lumayan berat sama Scorpio, Cancer, Pisces, Leo. Sama Leo berat, tapi mungkin masih cocok juga gitu loh. Leo berat, tapi masih oke lah kayaknya. Sorry, aku ralat, bukan Leo, Taurus ya. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus itu berat. Kayaknya sama Virgo juga berat sih. Kalau Leo sorry ya, maksudnya nggak yang, kalau Leo itu relatif lah. Karena kalau sama Leo mungkin Aries masih bisa fun juga sih di situ, masih bisa saling nyambung passionnya, itu juga bisa jadi gitu loh, karena sama-sama fire sign juga gitu ya, kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kita juga bacanya dari Sun, Moon, Rising, Venus, dan mungkin dari birth chart-nya gitu kan, birth chart-nya maksudnya dari keseluruhannya itu ya. Apa ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Pokoknya kalau ngomongin birth chart sih ya keseluruhan ya, bukan cuman itu aja. Tapi gini ya, by the way,
Kalau yang aku sebut tadi itu kalau di sun sign-nya seperti itu, sun sign-nya Aries terus digabungkan sama, ini kalau dalam hubungan loh ya, bukan dalam pertemanan. Kalau dalam hubungan, sun sign-nya Aries terus sun sign-nya yang aku sebutkan tadi, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo. Aduh, sama Capricorn juga sama sih, berat banget. Berat ya, sorry banget. Mungkin rasanya bisa aja sih, dari beberapa itu mungkin bisa ada yang tetap berusaha dipertahankan gitu. Tapi konfliknya tuh banyak banget gitu, karena memang banyak gak sejalannya sih kalau untuk hubungan ya, hubungan percintaan gitu. Tapi kalau kalau pertemanan mungkin ya oke-oke aja. Di sini aku melihat ya sama kayak tadi gitu, bahwa gairah sama perasaan itu masih disimpan ya, masih ada. Jadi ini kayak Aries menahan gairahnya dan menahan perasaannya gitu terhadap orang tersebut gitu ya. Ini bisa Aries, bisa juga orang yang punya situasi sama Aries ya, yang dealing sama Aries. Tapi di sini bisa jadi Aries lah, oke lah ya. Ingat ini general reading, bisa vice versa. Tapi aku ambil ini Aries yang menyimpan perasaannya dan gairahnya terhadap orang lama itu ya, dimana mereka sedang tidak bersama gitu aja ya. Oke, kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle. Nah, ini tadi judgment 2 kali, ini udah jelas soal keputusan ya. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Nah, itu yang aku bilang di sini. Di sini ada Ten of Wands gitu ya. Konsekuensi. Ya, setiap langkah itu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Bukan cuma kebebasan membuat pilihan, tapi ada konsekuensi yang mengikuti. Judgment itu adalah pilihan dan konsekuensi pasti akan turut di situ. Oke, satu paket ya. Jadi ini aku melihat adalah orang yang untuk mengambil keputusan, mereka itu berusaha mencari persetujuan dari orang lain gitu. Kalau mencoba mendengarkan perspektif orang, gak apa-apa. Tetapi kalau mau membuat keputusan untuk diri kita, orang yang dewasa itu harus bisa membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Oke, harus percaya diri untuk membuat keputusan sendiri ya. Berani, percaya diri dan nyaman untuk membuat keputusannya sendiri, keputusan untuk hidupnya sendiri. Penting itu. Dan untuk menjalin hubungan ya. Sebutlah berkomitmen atau menikah gitu. Penting juga gitu loh, kedua orang yang ada di situ itu biasa membuat keputusan untuk hidupnya itu oleh mereka sendiri ya. Biasa membuat keputusan sendiri untuk hidupnya sendiri gitu loh. Jadi bukan minta keputusan dari orang lain ya, atau siapapun selain dirinya gitu. Orang yang mau berkomitmen atau menikah gitu lah ya, itu harus sudah biasa ya membuat keputusan untuk hidupnya gitu. Tidak mencari persetujuan dari orang gitu. Mendengarkan perspektif orang nggak ada masalah gitu. Oke, tetapi ya juga bukan asal membuat keputusan dan tidak mempertimbangkan resikonya loh ya. Membuat keputusan sih gampang, tapi resikonya yang nggak gampang. Ya makanya itu, orang yang dewasa itu bukan cuman, intinya sih sebenarnya orang dewasa itu dia berani membuat keputusan untuk hidupnya sendiri dan berani mengambil resiko dan berani menanggung konsekuensinya juga gitu. Jadi bukan cuma mengambil keputusan lalu lari, nggak mau menanggung resiko atau konsekuensi, itu nggak bisa gitu. Konsekuensi itu udah satu paket, pasti akan dijalani juga gitu ya. Jadi yang dewasa itu adalah berani memang
ya, memang berani membuat keputusan dan juga berani menghadapi konsekuensinya. Kalau nggak berani menghadapi konsekuensinya, mau melempar itu ke orang lain, itu berarti nggak cukup dewasa. Harusnya berani menanggung konsekuensinya gitu. Oke, selanjutnya ini buat Aries yang single mungkin ya. Oke, aku ngerti. Balik lagi, ini juga general reading, itu untuk Aries yang sudah berpasangan dan Aries yang single. Aries yang single di sini yang mungkin kangen sama cinta lamanya nih ya, yang tadi aku bilang. Dan ingin kembali sama cinta lamanya, terus menahan cinta dan gairah terhadap orang tersebut gitu ya. Jadi unhappy-nya di sini, galaunya di sini karena mereka masih jelas sama sih, karena masih mencintai cintanya tersebut ya, masih stuck sama orang lama. Cuman bedanya yang satu Aries yang single, yang satu mungkin Aries yang sudah berpasangan gitu. Atau ya kalau Aries yang sudah berpasangan mungkin nggak harus Ariesnya, bisa jadi di situ juga ada energi pasangannya, oke? Saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi belajar ya, learn to be alone without being lonely. Jadi gimana kita sendiri itu tapi nggak merasa kesepian. Itu artinya orang itu sudah oke sama dirinya sendiri, sudah confident sama dirinya sendiri gitu. Dia sudah bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dia sudah bisa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya. Dan dia secara emosional, kalau orang yang sudah seperti ini, dia sudah independen secara emosional. Karena dia bisa nyaman dengan dirinya sendiri, itu artinya dia sudah independen secara emosional ya. Kalau orang yang nggak percaya diri sendiri ya kan, nggak berani sendiri ya, sendiri itu rasanya kesepian, dia belum bisa menghibur dirinya sendiri, belum nyaman sama dirinya sendiri, belum nyaman sama hidupnya, ya bisa dibilang ya, kemungkinan dia orangnya ya belum independen juga secara emosional, pasti menggantungkan orang lain untuk bisa mengisi hidupnya, membahagiakan dia, mensupport dia kayak gitu ya. Makin orang itu independen, makin mereka itu lebih mudah bahagia. Intinya gitu sih ya. Belajar, nah ini sih sebenarnya lebih ke mencintai diri kita ya. Memahami kelebihan kita. Atau it's okay lah, kalau kita juga nggak usah terlalu narsis ya. Nggak ada alasan untuk kita merasa lebih dari orang lain. Tidak ada alasan juga untuk kita merasa lebih rendah dari orang lain. Keep humble katanya gitu. Emang sih, kalau mau mencari kelebihan kita akan dapat. Tapi jangan congkak, karena kalau orang mau menguliti kekurangan kita, itu juga akan dapat gitu. Jadi tidak ada alasan untuk merasa lebih di atas atau lebih di bawah. Relax saja, biasa aja. Semua manusia nggak ada yang sempurna, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, nggak usah narsis gitu katanya ya. Kalau ini sih menurut aku ini soal bagaimana mencintai diri kita lah. Banyak orang di luar sana yang mungkin belum sadar bahwa mereka belum cukup mencintai dirinya. Terlalu sibuk untuk fokus sama orang lain dan mengabaikan dirinya. Ya, fokus untuk membahagiakan orang lain terus membenci dirinya gitu. Kalau orang yang sudah mencintai dirinya, orang yang udah mencintai dirinya nih, mereka itu ya udah relax aja gitu. Mereka tahu batasannya ya, bukan jadi people pleaser juga ya, bukan hanya fokus untuk memuaskan ekspektasi orang ya kan. Kalau mereka mencintai dirinya, mereka juga akan membahagiakan dirinya gitu. Jadi nggak stuck aja kayak tujuan hidupnya adalah orang lain gitu ya. Oke, itu sih ya. Jadi kalau orang itu kayak nggak pede sama dirinya sendiri, nggak pede sendiri itu maksud aku, dia tuh nggak pede kalau dia itu seorang diri itu nggak pede gitu, misalkan ya solo dinner kayak atau ngapain nongkrong ngopi sendiri, jalan sendiri, berada sendiri itu dia nggak pede. Terus dia mungkin di dalamnya merasa insecure ya, di dalam dirinya mungkin dia ya kan aku tadi bilang nggak pede, di dalam dirinya ya dia memang nggak percaya diri, mungkin ya gitu, dia nggak percaya diri kalau nggak sama orang lain. Dan kemungkinan dia sendiri juga ada hal yang bikin dia nggak percaya diri dalam dirinya. Di dalam dirinya itu ada hal yang dia pahami,
dia nggak percaya diri dengan sesuatu yang dimiliki ya. Mungkin hidupnya kayaknya ya, ada bagian dari hidupnya yang nggak membuat dia percaya diri. Padahal semua orang ya kalau mau dicari sisi kelam atau kekurangannya ya bisa jadi ada aja, atau minusnya lah ya, ada lah ya gitu. Ini belajar mencintai diri sendiri sih. Kalau orang udah mencintai dirinya, oke lah. Dia cenderung lebih independen. Kayaknya ya, kunci independen itu adalah pertama, mencoba mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti kita hanya mencintai diri kita, enggak juga sih, tapi coba cintai dulu diri kita. Kalau kita mau berbicara cinta ke orang lain, kita kan harus kasih konkret, bukti konkretnya ke diri kita juga kan. Oh, lo ngomong-ngomong bagaimana mencintai orang lain lah, lu aja nggak mencintai diri lo sendiri kok, gimana lo mau ngomong bagaimana harus mencintai orang lain? Ya kan, coba dong dimulai dari diri sendiri kayak gitu ya. Jadi kunci independen itu adalah orang yang sudah cinta sama dirinya, sudah tahu. Kadang orang itu nggak paham soal self love sih. Iya, gue nggak benci kok sama diri gue. Iya, gue nggak cinta. Iya, gue cinta sama diri gue gitu. Tapi bucin. Tapi bucin ya bucin. Jadi apapun yang dikatakan pasangan atau orang yang dia sukai, itu dia lakukan. Bahkan jika itu harus menyakiti dirinya gitu loh. Jadi pertama, mencintai diri kita. Kita yang punya tanggung jawab mencintai diri kita. Daripada mengejar orang lain, ya kita mulai dari diri kita. Ngapain kan ngejar-ngejar orang lain gitu. Ngejar-ngejar orang lain nyuruh mencintai kita aja nggak bisa mencintai. Kita nggak bisa mencintai diri kita, terus kita mau berharap orang lain mencintai kita. Coba kita mencintai diri kita, nanti akan ada bonus orang lain akhirnya ada yang mencintai kita dengan tulus. Bisa jadi kayak gitu loh. Karena kita harus menghargai diri kita dulu. Ya, jadi kalau orang itu udah oke dalam self love, dia sudah mencintai dirinya dengan oke, dia nyaman dengan dirinya sendiri. Waduh, itu udah langkah besar untuk menjadi orang yang independen. Udah, itu yang aku analisa aja, yang aku analisa. Tapi emang seperti itu ya. Itu menurut pemahaman aku berdasarkan penelitian, ya berdasarkan observasi sih sebenarnya, belajar juga gitu kan, belajar dari kehidupan lah intinya gitu. Nah ini udah dijelaskan semuanya di sini. Oke, itu saja untuk Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian ya, semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Oke, bye.